ketika penyelesaian analitik sulit atau tidak memungkinkan. Faktor yang mempengaruhi optimasi itu ada fungsi objektif sama variabel, serta ada kendala atau constraint. Boleh dilanjut, Pak. Untuk klasifikasi optimasi ini berdasarkan sifatnya ada optimasi linier, yaitu fungsi objek dan kendala berbentuk persamaan linier, serta optimasi non-linier. Fungsi objektif atau kendala berbentuk non-linier dan memerlukan metode iteratif. Untuk berdasarkan kendala, itu ada optimasi tak terkendala atau unconstrained optimization, tidak ada batasan khusus pada nilai variabel, serta ada optimasi terkendala, yaitu terdapat batasan atau kendala yang harus dipenuhi dalam penyelesaian masalah. Untuk berdasarkan jumlah variabel, itu ada optimasi satu variabel yang melibatkan satu variabel keputusan, serta optimasi multivariabel yang melibatkan lebih dari satu variabel keputusan dan lebih kompleks. Ini untuk metode optimasi, karena kami di chapter 13, kelompoknya itu cuman ada one dimensional unconcentrated optimization. Jadi pembahasan kali ini lebih fokusnya ke arah sana. Itu yang pertama ada golden section method, terus parabolic interpolation, sama Newton method, serta ada branch method, tapi kita tidak membahas hal itu. Pak. Terus secara analitik, nilai maksimum atau minimum didapatkan dari persamaan turunan pertama fungsi fx dengan harga x sama dengan 0. Lalu secara numerik, proses optimasi dilakukan untuk fungsi yang sulit diturunkan atau mempunyai turunan yang sulit dicari akarnya. Selanjutnya, ilustrasi grafik itu ada beberapa ilustrasi grafik untuk maksimasi satu variabel itu bisa dilihat ada lokal maksimum sama global minimum, terus ada lokal minimum sama global minimum. Serta ada juga yang unimodal function atau one half or one value. Yang kedua ada optimasi dua variabel atau maksimasi. Ya, Kita teman-teman kita masuk ke metode yang pertama yaitu golden section search. Tujuan dari golden section ini yaitu yang pertama memahami konsep metode pencarian solusi berbasis ruang, kemudian mampu menerapkan metode golden section untuk menentukan solusi secara optimal. Sebagai catatan yaitu ada syarat perlu dan syarat cukup yang mensyaratkan bahwa fungsi yang dievaluasi harus twist differentiable, jadi diturunkan kedua ya Pak ya. Urutan kedua. Jika fungsi tersebut tidak diferensiabel, maka syarat cukup dan perlu tadi tidak bisa diterapkan dan perlu digunakan metode lain, bukan kalkulus, untuk menyelesaikannya. Namun ada permasalahan, yaitu cost function harus dinyatakan secara eksplisit, turunan dari nilai fungsi harus dituliskan secara eksplisit, menyelesaikan persamaan turunan. Kemudian dalam banyak kasus persamaan turunan tidak diselesaikan secara analitik tetapi secara numerik. Salah satunya adalah dengan metode yang akan kita bahas yaitu golden section. Dalam metode golden section kita asumsikan fungsi fx adalah fungsi minimasi unimodal dalam selang AB, dalam rentang AB ya Pak ya, teman-teman. Dalam golden section kita bagi interval pencarian menjadi 3 bagian. Dan dalam setiap iterasi ini Pak maksudnya Pak. Dalam setiap iterasi kita kurang intervalnya menjadi 0,618 dari interval semua. Jadi ada konstanta 0,618. Ini nanti yang akan kita jadikan semacam benchmark itu Pak. Dan 0,618 sebagai konstanta. Karena pencarian solusi pada golden section hanya didasarkan pada nilai fx, maka metode ini disebut juga direct search. Artinya kenapa direct search? Yaitu pada proses pencariannya itu hanya berdasarkan nilai fx. Jadi tidak menggunakan turunan sama sekali. Berikut ini adalah algoritma golden section, convergence kriteria, untuk XK plus 1 min XK mendekati epsilon 2, terus fungsi XK plus 1 dikurangi fungsi XK kurang dari epsilon 3. Untuk L ini rentang ya, rentang atau panjang, batas atas dikurangi batas bawah mendekati epsilon.
Kemudian untuk algoritma golden section ini, misalnya ada suatu rentang A, B, di sini ada X1 dan ini ada X2. A merupakan batas bawah ya, teman-teman ya. Dan B adalah batas atas. Kemudian jarak antara A dan B ini itu adalah L awal itunya. Nah, nilai X1 itu A ditambah 1 dikurangi tau dikalikan L. Di mana tau itu 0,618 konstanta yang tadi. Kemudian nilai X2 itu A ditambah tau dikalikan dengan L. Itu Pak. Nanti mungkin di contoh soal akan kita paparkan. Untuk kasus minimasi fungsi, ide dasarnya sebagai berikut. Yang pertama kita ambil dua titik X1 dan X2 dalam L, A, B, kemudian kita bandingkan antara Fx1 dan Fx2. Jadi misalnya ini adalah X1, ini X2, ini adalah batas bawah A, batas atas B. Ini ada nilai fungsi X1 ya Pak ya, teman-teman ya. Nilai fungsi X1, ini nilai fungsi X2. Mohon maaf nih tulisannya kurang bagus. Uh, Antara A dengan B ini disebut dengan L atau rentang. Ini L. Kemudian dalam kasus minimasi, jika Fx1 dikurangi dengan Fx2, maka kita akan mengeliminasi area X ke X2. Artinya misalnya eh, yang kasus pertama ini Fx1 dikurangi dengan Fx2, maka yang ini kita eliminasi. Yang area ini kita eliminasi. Jadi nanti X jadi nanti B-nya ke X2. Seperti itu. Sama kasusnya dengan kasus apabila X1 dengan X2, maka eliminasinya 2 kita eliminasi. Jadi A ke X1 dan B ke X2 kita eliminasi. Kemudian apabila Oke, Fx1, sebentar Pak Adi, ya mungkin Pak, saya ya Pak, maaf ya, bentar. baik Saya Pak, ya Pak. koreksi ya. Saya ini terbalik ya. X1-nya harusnya di sebelah kanan. Oh gitu ya Pak ya. Ya, karena ketika A ditambah dengan fungsi yang 0, itu ya, itu dia harus di sebelah kanan yang fungsi X2-nya. Berarti yang X1 ini jadi X2 ya Pak ya. Iya, Saya lupa betul. ya Pak ya. Iya, betul. X1 jadi X. Oke Pak, saya lanjut ya Pak ya. Ya, jadi ketika misalnya fungsi X2-nya itu lebih besar dari X1 gitu ya. Jadi yang X2 lebih besar nih, rekan-rekan semua yang sebelah kanan ini ya. Maka fungsi dari A ke X2 itu yang dibuang. Gitu. Jika fungsi X2 apa sebenarnya? Jika Ini kan fungsi kalau misalnya fungsi, ini kan X1 kurang dari X2 kan, sebenarnya kan berarti X2-nya lebih besar ya. Ya Jadi betul kalau Pak. misalnya fungsi X2 lebih besar dari X1 fungsinya ya, maka Ya Pak. nilai dari A ke X2 itu yang kita buang. Kita eliminasi. Baik Pak, ya Pak.
Berarti kalau fx1 lebih besar dari fx2, berarti nilai a ke x2 ini kita eliminasi ya Pak ya? Apa? Kalau kasus ketiga, yang dieliminasi itu dari X1 ke B. X1 ke b ya Pak ya? Jadi B-nya menjadi X1 gitu ya Pak ya? B-nya B-nya berubah ke X1 ya Pak ya? Jadi ada L baru nanti. L-nya seperti ini. Ini untuk kasus bila fx1 lebih besar dari fx2. Ini L baru. Oke Pak, kami lanjut. Pak, berarti paparan saya ini salah semua ya Pak ya? Pak Rasif. Nggak apa-apa, belajar semuanya. Jadi nggak ada Ya Pak. masalah Pak. Ini harusnya X2 ya Pak ya? Ini X1 gitu ya Iya, Pak ya? betul. Oke Pak, oke Pak. Nah, mungkin sebenarnya nggak salah, tapi berarti di buku ini menggunakan asumsi ini seperti itu. Jadi artinya X2 itu yang dijumlahkan nggak ada masalah. Kalau misalnya seperti itu. Nah, cuma permisalannya saya agak ragu sih di sini ya tadi. Tapi nggak apa-apa Pak Adi, dilanjutin aja dulu. Mungkin kita lebih enak nanti ketika contoh soal. Baik Pak, ya Pak. Hmm. Oke Pak. Kemudian ide dasarnya berlaku prinsip L1 sama dengan L2 plus L3. Ini mungkin saya skip ya Pak ya. Rasio 0,618. Panjang interval awal mencakup titik optimal, di mana L0 sama dengan B dikurangi A. Fungsi fx dievaluasi pada dua titik, di mana x1 sama dengan A ditambah 1 min tau dikalikan L0. Kemudian untuk x2 sama dengan A ditambah tau kalikan L0, di mana tau tadi 0,618. Jika fx kurang dari fx2, maka x terletak pada interval antara A sampai dengan x2. Jika fx1 lebih besar dari fx2, maka x terletak dalam interval x1, B. Kemudian apabila tadi kita mencari iterasi edge sudah sesuai, sudah mendekati epsilon, maka pencarian bisa kita kita hentikan dengan conversion kriteria seperti ini. Ini langkah-langkah untuk penyelesaian soal, mungkin nanti dikoreksi para nanti saya kembali di X2. Berikut ini contoh soalnya teman-teman. Jadi carilah minimum dari fx 100 min x kuadrat pada interval 80, pada interval x antara lebih besar sama dengan 80 dan kurang sama dengan 100. Jadi di sini A-nya batas atas 110, makanya 110 nih Pak. Kemudian bentangnya L sama dengan 110 dikurangi 80 sama dengan 30. Tadi kita mencari ke iterasi 1, di mana 1 A ditambah 1 min tau dikalikan bentang. Jadi 80 ditambah 0,82 dan 30 ketemu 91,46. Jadi nilai X1 ini 91,46. Kita masukkan ke dalam fungsi X, di mana 100 min kuadrat, maka 100 min 8, maaf Pak, disalah nih Pak, ini 91,46.
190,46 kuadrat hasilnya 72,93. Jadi nilai fx ini 72,93. Kita mencari dx2, A ditambah tau dikalikan L0 menjadi 98,54. Kita masukkan ke dalam fungsi x2, jadi 100 dikurangi 98,54 kuadrat sama dengan 2,13. Nah, ini kita perbandingkan karena fx fungsi x2 lebih kurang dari fungsi fx1, maka yang antara a ke x1 ini kita eliminasi. Ini mungkin nanti bantu koreksi parasif, saya kebalik, Pak. Kita eliminasi, jadi nanti A pindah ke X1, Pak. Jadi A-nya jadi 91,46. Untuk B-nya tetap di 110. Nah, kemudian kita akan mencari iterasi kedua dengan L yang baru, yaitu 110 dikurangi 91,46. 18,54. Kalau kita rasio 18,54 itu dibagi 30 sama dengan 0,618. Kemudian di iterasi kedua, kita cari X1-nya, hasilnya 98,46. Ini Pak, teman-teman X1-nya 98,46. Kemudian kita masukkan ke fungsi X1, hasilnya 2,12. Kita mencari X2, di mana tadi 81,46 ditambah 0,618 konstanta dikalikan 18,54. Hasilnya 102,91. Nilai fx2 100 kurangi 102,91 kuadrat sama dengan 8,51. Karena ini fx1 kurang dari fx2, maka nilai x2 ke b ini kita eliminasi. B-nya pindah ke x2. Jadi B-nya menjadi 102,9, Pak. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode Golden Action dengan 2 iterasi, didapatkan solusi minimum pada X98,54 dengan nilai fx 2,12. Jadi ini kita perbandingan misalnya antara nilai fx1 dengan fx2 mana yang lebih kecil, itulah yang kita jadikan acuan, Pak. Seperti itu, Pak. Parasif, teman-teman mungkin ada koreksi. Kayaknya saya kebalik nih. Oke, ya benar berarti sebenarnya tergantung apa bukunya gitu. Jadi kalau misalnya lihat ke sini nggak salah, Adi. Oh, baik, Nah, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. kalau misalnya tadi penjelasannya, ini berarti kita fungsinya mengatur minimum ya. Betul, Pak. Betul, Pak. Oke. Nah, nanti jadi saya yang bertanya. Tapi Dan jalannya nih, Pak Adi. sudah, Pak. Sementara sudah, Pak. Oke, mungkin saya berikan box dulu lah. Tapi materinya udah benar. Cuma emang beda buku, beda pembahasan. Kalau misalnya di buku yang saya kirim, itu lebih ke maksimum ceritanya. Gitu. Makanya dia agak kebalik di sini sistem apa permisalan yang digunakan. Tapi udah betul. Mungkin silakan Pak Box. Ya, baik Pak, izin bertanya Pak. Pak Hasif atau Pak Adi mungkin langsung Pak. Ini siapa namanya? Oh iya, mohon maaf Pak. Izin saya Asraf Pak. Langsung ke Pak Adi Pak. Baik, baik kepada kelompok satu izin Pak. Kami dari kelompok 10 yang bertanya tadi kan di awal disampaikan terkait dengan jenis-jenis yang dijelaskan ya, baik itu optimasi sendiri, klasifikasi, kemudian golden section. Namanya ilmu tentu ada teori dan praktek yang dimana tujuan kita adalah mengimplementasikannya tersebut dalam suatu kasus lah ataupun dalam suatu eh, case ya. Maka pertanyaan kami adalah apa contoh dari implementasi ini dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam suatu proyek seperti itu. Mungkin
Itu Pak, pendahuluan dari pertanyaan dari kami. Terima kasih. Ini pertanyaan yang susah nih Pak Rasif. Teman-teman Mas Reza, coba bantu Mas Reza, Mbak Sabani. Silakan Mbak Nur, jangan diam. Saya bantu Yang jawab ya, lain Pak. dibantu. Sebisanya saya. Karena optimasi ini kan kait dengan maksimum, minimum, sama optimal. Mungkin kalau minimasi itu meminimalisir biaya produksi, terus memaksimalkan keuntungan dalam bidang ekonomi. Lalu untuk optimal itu mengoptimasi parameter model dari pembelajaran. Mungkin begitu, Pak. Mohon kalau Bapak ada tambahan boleh ditambahin atau teman-teman yang lain. Actually, that's correct. Seperti itu. Gimana, Pak? Iya, that's correct. That's the Terima kasih, Pak. Jadi optimalisasi itu aplikasinya sipil banyak gitu ya. Apalagi kalau kita di numerik gitu ya. Kalau udah ketemu persamaan non linear gitu ya, yang agak ribet, ya biasanya kita akan selesaikan secara numerik. Mencari berapa nilai optimumnya gitu ya. Kalau di saya berarti mencari nilai maksimum tinggi tsunami gitu ya. Tinggi gelombangnya berapa. Siapa misalnya di tim jadwalan, posisi mana yang kritis gitu ya. Kalau misalnya di biaya, mana yang paling menguntungkan, aplikasinya seperti itu. Cuma ya kita jarang kan menyelesaikannya secara numerik. Nah seringnya karena ya persamaan-persamaannya yang digunakan lebih sederhana ya. Jadi cari max aja udah dapat gitu ya. Cuma kalau misal persamaannya udah kayak gambar ini nih, contoh optimasi tuh. Kalau misal Bapak Ibu datanya itu udah kayak data topografi gitu ya. Nah that's quite unique gitu untuk cari nilai optimalisasi. Kira-kira seperti itu. Tadi ada lagi ya Mas Asraf pertanyaannya? Cuma Pak, sementara itu Pak. Nah, mungkin nanti Yang mungkin dibantu soal kan tadi belum terlalu paham Pak terkait dengan contoh soalnya Pak. oke. Nah ada contoh soal nggak yang bisa dikerjakan bareng-bareng? Dikasih aja Pak ya. Ada nanti Pak. Kalau bisa dikerjakan di sini aja mungkin Pak ya. Oh, emang komentar saya mungkin contoh soalnya kayak lebih baik kita bikin dulu persamaan garisnya ya. Coba saya lihat persamaan tadi soalnya nggak apa ya? Saya bersihin dulu Pak. Oh ya, ini fungsinya 100 dikurang X pangkat 2 ya. Iya Pak. Nah mungkin Pak Adi nanti bisa, sebaiknya kita kayak kasih dulu gitu ya, bentuk 100 dikurang X pangkat 2 itu bentuk garisnya seperti apa. Dengan interval 80 sampai 100. So, jadi apa? Kita bisa tahu nih bentuk persamaannya gimana sih garisnya. Jadi kita bisa menerka, oh rupanya yang dicari nilai yang minimum gitu. Seperti itu. Itu sih paling komentar saya. Baik Pak. Yang Ya. lain, yang lain sih sebenarnya udah that's good gitu. Cuma mungkin karena tadi di awal apa? Ya karena ada perbedaan persepsi gitu ya. Yang mana nilai minimum, yang mana nilai maksimum. Makanya kita jadi kayak bersatu satuan tumpang tindih gitu ya. Apakah X1 dulu atau X2 dulu. But ya penjelasannya sih udah benar gitu ya seperti itu. Kalau misalnya di sini kita mau cari nilai yang minimum. Oke, mungkin bisa dilanjut. Silakan. Baik Pak. Kami lanjut ke berikutnya ya Pak ya, ke slide berikutnya Pak. Nah, oke, dilanjut oleh saya, Melva Aulia. Saya akan menjelaskan tentang parabolic interpolation atau interpolasi kuadrat. Jadi, metode interpolasi kuadrat ini menghasilkan pendekatan yang cukup baik terhadap bentuk fx di dekat titik optimumnya. Jika kita mempunyai titik
jika kita mempunyai 3 buah titik tebakan awal, ada X0, X1, dan X2, yang mengapit titik optimumnya, maka sebuah parabola dapat difitkan melalui ketiganya. Yang berarti kita dapat menghitung berapa itu X3. Boleh dilanjut, Pak Adi. Ini adalah rumus dari X3-nya atau X optimumnya. Boleh dilanjut, Pak Adi. Nah, oke. Jadi ini contoh soalnya. Ada fx sama dengan 2 sin x min x kuadrat per 10 dengan nilai x awal, x0-nya 0, x1-nya 1, dan x2-nya 4. Iterasi pertamanya, kita menghitung x0-nya terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam fx-nya, dimasukkan ke dalam 2 sin x min x kuadrat per 10 ini, dihasilkan fx0-nya sama dengan 0. Lalu kita masukkan x1-nya sama dengan 1 ke rumus fx ini pula, didapatkan hasil 1,5829. Lalu x2-nya juga kita masukkan senilai 4 ke rumus fx ini, menghasilkan min 3,1136. Kita sudah menghitung 3 titiknya, maka kita mencari nilai x optimumnya atau x3-nya. Menggunakan rumus yang tadi, yang ini. Kita tinggal masukkan fx 0-nya sama dengan 0, lalu x1 kuadratnya sama dengan 1 kuadrat, min x2 kuadrat, min 4 kuadrat, plus fx1 1,5829, lalu x2 kuadratnya yang ini 4 kuadrat, min x0 kuadratnya 0 kuadrat. Dari rumus ini tinggal dimasukkan dari hasil-hasil ini. Didapatkan hasil fx-nya itu x3-nya x3-nya adalah sebesar ini. Setelah X3 sebesar ini dimasukkan pula ke rumus fx ini menghasilkan fx3-nya 1,7691. Dari hasil ini X3-nya 1,5055 dapat kita simpulkan bahwa 1,5055 berada di antara 1 dan 4. Yang berarti X0-nya harus dieliminasi karena X3-nya berada di sini. Yang menjadi X0-nya jadi 1, X1-nya menjadi 1,5055 dan X2-nya menjadi 4. Boleh dilanjutkan, Pak Adi? Nah, X0-nya menjadi 1, X1 yang menjadi 1,5055, X2-nya menjadi 4. Lalu kita hitung fx0, fx1, fx2-nya menggunakan rumus fx yang tadi. Lalu dapat kita hasilkan X3-nya melalui rumus yang tadi pula, 1,4903. 1,4903 ini dimasukkan ke fx yang tadi, menghasilkan 1,7714. Kita masukkan ke dalam tabel. Tadi yang pertama kita dapat X3-nya 1,5055. 1,5055 ini berada di antara 1 dan 4, maka 1 menjadi X0, 1,5055 menjadi X1, dan 4 menjadi X2. Kita dapatkan hasil X3-nya 1,4903. 1,4903 ini berada di antara 1 dan 1,5055, maka 1,4903 ini menjadi X1. Yang X0-nya tetap 1, dan X2-nya menjadi 1,5055. Di iterasi ketiga, kita mendapatkan hasil X3-nya 1,4256. 1,4256 ini berada di antara 1 dan 1,5055, maka 1,4256 ini menjadi X1. X0 tetap 1, dan X2-nya menjadi 1,4903. Di iterasi keempat, kita mendapatkan X3-nya 1,4266. 1,4266 ini berada di antara 1,4256 dan 1,4903, maka 1,4266 ini kita menjadikan X1, X0-nya menjadi ini, lalu X2-nya ini. Mendapatkan X3 sebesar 1,4275 dan fx3-nya 1,7757. Dari hasil fx yang 2 sin 2 sin X plus X yang atas, mau padi ke atas dulu.
Nah, 2 sin X min X kuadrat plus 10 itu. Boleh balik ke slide yang tadi, Pak Adi. Oke. Jadi dari 5 iterasi ini, kita dapatkan X3-nya sebesar ini dan Fx3 sebesar ini. Begitu untuk parabolic interpolation. Eh, apakah ada sanggahan dari para shift? Takutnya ada yang salah, Pak. Oh, no, no. Everything is correct. Semuanya betul, Pak. That's correct. Don't worry about it. Terima kasih, Percaya Bapak. diri. Nggak usah takut. Percaya diri aja. Kalian bisa. No problem. Ya, untuk parabolic interpolation ini, dari X3 ini, tinggal kita lihat X3-nya itu berada di antara titik berapa dan berapa. Eh, kayak misal yang pertama, 1,5055, ini kan berada di antara titik 1 dan 4. Maka yang 1 jadi X0, yang 4 jadi X2, dan X3 jadi X1. Begitupun untuk selanjutnya. Tinggal dilihat titik X3-nya berada di mana. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 10? Silakan kelompok 10. Tidak ada. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Eh, Mbak Melva izin tanya, kalau Silakan. misalkan iterasi ini ada maksimalnya nggak ya? Atau sampai ketemu apanya gitu? Maaf tadi belum belum terlalu nangkep. Oke. Eh, izin menjawab ya Mbak Indira. Kalau misalnya saya lihat dari problems yang ada di buku, itu biasanya disebutkan Mbak sampai iterasi keberapanya. Seperti itu. Oh, oke oke. Makasih Mbak. Tapi mohon koreksi juga dari para shift, apakah biasanya tetap ada dikasih tahu iterasinya sampai berapa atau bagaimana? Karena kalau saya lihat dari problem di bawah itu dikasih tahu iterasinya sampai ke berapa. Oke, coba lihat yang slide. Oke, jadi biasanya ketika kita ingin menentukan apakah nilai yang kita gunakan itu udah benar atau belum, itu kita akan lihat dari perbedaan antara X yang baru kita hitung dengan yang sebelumnya. Gitu. Jadi kita cek nih, X barunya berapa, X lamanya berapa. Jadi X lama dikurang X baru dibagi dengan X lama. Kemudian dikali 100%. So, misalnya contoh ya, saya atau ini kelihatan nggak ya? Di yang kelima ini yang dihitung mana? Yang X3 ini ya? Bentar ini bukan, Mbak. Iya Hasil betul outputnya. Pak. Oke, untuk yang iterasi ke-6 ini ya outputnya. Betul Pak. Oke. Nah, nanti nilai ini itu lama-lama akan saling berdekatan. Nah, kita nanti cari yang dia lebih dekat lagi. Nah, biasanya ada persamaannya. Karena jadinya nilai yang lama 1,4265 dikurang yang baru 1,4275 kemudian dibagi sama yang kemudian dikali 100%. Nah, normalnya sih biasanya kita ambil 0,01%. Jadi kalau hasilnya sudah mendekati 0,01%, perbedaannya antara X lama dengan X baru itu sudah selesai. Ya kalau pakai Excel gampang sekali Bapak Ibu, jadi tinggal ditarik ke bawah aja, udah dapat hasilnya gitu. Ya cuma kalau misalnya di kelas, kita kan pasti pakai tangan nih. Ya kalau pakai tangan, paling ya tergantung soalnya. Mungkin saya minta kayak sampai iterasi ketiga atau iterasi keempat. Seperti itu. Jadi ya jawaban Mbak Melva betul juga gitu. Tergantung permintaannya berapa. Mau berapa nilai akurasinya. Kalau mau akurasinya bagus sekali gitu ya, maka ya kita sampai 0,01 ini. Jadi iterasi pasti banyak sekali. Cuma intinya Bapak Ibu, yang namanya approximation, kita nggak mungkin hasilnya akan 0%. It's impossible. Jadi secukupnya aja. Di 0,01 itu udah oke. Mungkin kira-kira seperti itu ya jawabannya. Terima kasih Pak. Para shift, kalau
Kalau misalnya dilihat dari FX3-nya itu bisa nggak Pak? Kan FX3 yang iterasi ketiga sampai iterasi kelima kan sudah berulang tuh Pak, 1,7 Iya, titik tujuh. betul. Nah, cuma biasanya kita akan lihat posisi titik X-nya. Nah, karena kan sama aja kan ketika itu fungsinya dimasukkan ke dalam fungsi, ya kalau misalnya berdekatan hasil pasti akan sama gitu. Cuma kita cenderung akan lihat di posisi X-nya. Jadi dicek dulu X. Baik Pak. But that's correct also gitu. Karena ya fungsi X yang sama pasti akan menghasilkan fungsi F yang sama juga gitu. Sebenarnya seperti itu. Baik Pak, untuk parabolic interpolation contoh soalnya cukup sampai di sini. Saya kira ada latihan soal itu di bawah. Saya menyediakan latihan soal sih Pak. Ya sudah, kasih aja. Ah, sebentar Pak. Ini ada di buku yang para shift kasih di nomor 13.4. Untuk persamaannya ada di 13.2. Mohon maaf saya lupa nge-screenshot. Persamaannya apa 13,2? Iya Pak, sebentar saya tambahkan dulu. Oh, pakai yang sin. Tapi tadi sin juga ya. Ya, soalnya mungkin saya ganti aja ya. Saya cariin soalnya yang gampang. Banner udah senyum-senyum deh. Sebenarnya gampang ya. Ini latihan ya. Soalnya itu adalah eh, min 2, kemudian bentar. Sorry, min x kuadrat, kemudian ditambah 8x dikurang 12. Ini ya fungsinya. Ah, itu fungsinya mirip kok Pak sama yang di 13.2. Beda pangkat. Oke, oke. Coba dicari nilai optimumnya ya, latihan 1. Untuk X0, X1, X2, dan iterasinya tetap sama Pak. Pakai yang ini. Oke, sebentar. X0-nya 0, X1-nya 2, X2-nya 6. 0, 2, 6. Saya juga hitung menit, 5 menit ya.
Bapak boleh tanya nggak, Pak? Boleh, boleh. Mana? Oh, saya dapat X3-nya -4 ya, Pak. Jauh. Yang lain? Saya 8. 8 nih. Saya masih ngecek. Berarti ya. Bentar ya.
Oke, eh, ya soalnya ada quite ini ya. Pertanyaannya adalah ini min x kuadrat itu minnya ikut dipangkatin atau enggak? What do you think, guys? Tidak. Tidak. Iya nggak sih? Iya enggak, Pak. Soalnya ya hasilnya jadinya negatif 4. Coba sebentar. Kalau misalnya negatifnya kita ikut sama aja gitu ya. Makanya hasilnya jadi negatif ya. Bener ya? Iya. Kalau yang lain gimana? Ini bentar kita coba cek persamaannya ya. Dia ke bawah. Mau sampai. Sini min x kuadrat ditambah x. Oke, kalau misalnya dari fungsinya yang kita pakai gitu ya, that's possible maksimumnya itu di 72. Oke, sebentar, saya coba. Yang lain gimana? Saya juga 72, Pak. Di dua ya, sama sih. Jadinya negatif. So, jadi kalau misalnya pakai soal yang ini gitu ya, nilai maksimumnya itu di 6 gitu. Jadi 6 itu udah nilai maksimum. Makanya dia nggak nemu titik maksimumnya di mana. Soalnya di awal udah maksimum. So that's jadinya quite difficult. Berarti ini nggak jadi latihan kan, Pak? Hah? Paling ganti soal gitu. Cuma eh, kalian ngerjainnya pakai apa Excel tadi? Saya Excel. Pakai Excel gampang ya. Oke, coba kalau misalnya pakai Excel, ganti soalnya ya, ganti soal. Ribet ya. Ya udah kalau nggak coba lanjut dulu materi yang selanjutnya siapa terakhir? Satu lagi kan ya? Ada satu lagi, Pak. Oke, lanjut dulu. Nanti paling dari soal itu coba pakai metode yang lain. Nanti kan ada 3 metode kan. Silakan Mas Reza. Terima kasih Pak Adi. Ini kita yang semuanya saya bisa tadi coba lebih izin teman-teman apakah sekarang sudah jelas? Pak Adi apakah sekarang sudah masuk ya Pak? Mas Reza, suaranya belum terkopi nih, Mas. Belum ada suara ya Pak? Belum, tadi Belum. belum, Mas. Kita ulangi dari awal ya, Mas ya. Biar ada ininya, Mas. Tadi terputus-putus ya, Mas. Mohon maaf soalnya di luar Pak. Kafe ya, susah di kafe tuh.
Lagi ini Pak, bubur di luar Pak. Udah masuk sekarang? Lalu, tes. Kalau sudah masuk, Pak. Sudah Baik. Mas. Masuk, Mas. Tapi bocor di banyak yang ini kedengaran. Baik, Pak. Izin Pak Rasid, saya akan lanjutkan penjelasan mengenai metode Newton. Jadi, metode Newton adalah suatu pendekatan terbuka untuk mencari suatu nilai optimum dari suatu fungsi dengan mendefinisikan suatu fungsi yang baru, yaitu Gx sama dengan f aksen x, di mana f aksen adalah suatu turun dari suatu fungsi yang telah ditentukan. Jadi kita bisa menggunakan rumus yaitu xi plus 1 sama dengan xi min f aksen per f aksen 2 atau turunan pertama dibagi turunan kedua. Boleh di next Pak Adi. Nah, di sini saya tuliskan yaitu step ataupun langkah-langkah untuk menyelesaikan metode Newton. Yang pertama yaitu tentukan terlebih dahulu yaitu nilai dari x0. Biasanya sudah ditentukan oleh soal. Yang kedua, lakukan iterasi untuk menentukan estimasi akar selanjutnya. Yang ketiga yaitu iterasi berhenti apabila yang pertama telah didapatkan nilai fx-nya sama dengan 0. Yang kedua, apabila nilai dari estimasi akar suatu fungsi sudah sama ataupun eh, x x yang baru dengan x yang lama itu sudah sama dengan ataupun sudah mendekati ataupun konstan. Yang ketiga, apabila hasil dari xi plus 1 min xi per xi plus 1 kurang dari epsilon, di mana epsilon adalah suatu garis toleransi yang sudah ditentukan oleh soal. Next, Pak Adi. Boleh di next, Pak. Kelebihan, Pak, naik 1. Baik, di sini saya tuliskan contoh soal dari PDF yang sudah dikirimkan Pak Rasif, yaitu dengan menggunakan metode Newton, tentukan nilai maksimum dari fungsi 2 sin x min x kuadrat per 10 dengan nilai x0-nya yaitu 2,5. Jadi untuk cara pertamanya yaitu kita terlebih dahulu tentukan turunan pertama dan turunan keduanya dari fungsi yang sudah ditentukan. Yang turunan pertama yaitu 2 sin x min x kuadrat per 10, kita turunkan pertama yaitu turunan sin adalah cos, jadi 2 cos x min 2x per 10. Duanya kita bagikan dengan 10, jadi x per 5. Untuk turunan keduanya kita turunkan juga, cos adalah min sin, jadi min 2 sin x min 1 per 5. Next, Pak. Setelah itu kita tentukan iterasi pertamanya dengan x yang sudah ditentukan x0-nya yaitu 2,5. Jadi dari x0 2,5 ini kita substitusikan ke fungsi original yang belum diturunkan, yaitu 2 sin x min x kuadrat per 10. Kita masukkan x-nya jadi 2,5 dan dapatlah hasil 0,57194. Selanjutnya untuk turunan yang pertama, 2,1023. Selanjutnya untuk yang turunan yang kedua, kita juga masukkan atau substitusikan X-nya 2,5 dan didapatilah hasil min 1,3969. Dari ini kita yaitu dengan menggunakan rumus yang sudah ada sebelumnya, yaitu X1 sama dengan X0 atau X yang lama dikurang turunan pertama dibagi turunan kedua. Kita masukkan nilai-nilainya yaitu 2,5 dikurang turunan pertama yaitu min 2,1023 per min 1,3969
dan hasilnya adalah 0,99508. Nilai X1 ini kita bisa jadikan sebagai nilai X1 yang baru, terus kita akan eh, masuk ke iterasi yang kedua dengan nilai X1-nya yaitu dari hasil X1 sebelumnya. Jadi kita masuk ke iterasi kedua, kita juga masukkan eh, nilai X pada fungsi yang sudah ada, yaitu X 0,99508, dan didapatlah hasil 1,578587. Untuk turunannya kedua pada iterasi kedua juga kita masukkan nilai X-nya yaitu 0,99508 dan didapatlah hasil 0,889856. Selanjutnya untuk turunannya kedua kita juga masukkan demikian nilai X1-nya dan didapatlah hasil min 1,87761. Setelah itu kita dapat mencari untuk X2-nya dengan rumus yang sama, yaitu X2 sama dengan X1 min turunan pertama per turunan kedua, dan hasilnya adalah 1,469011. Next, Pak. Berikut sudah dibuatkan tabel eh, sampai ke iterasi yang keempat. Di mana pada iterasi keempat kita dapatkan nilai turunan X-nya adalah 0 sesuai dengan syarat yang sudah dijelaskan di atas. Apabila sudah sampai 0 berarti iterasi sudah selesai. Maka didapatlah nilai maksimumnya yaitu pada X 1,42755 dengan nilai maksimumnya yaitu pada fungsi X 1,77573. Mungkin itu dari soalnya, Pak. Ini contoh soal. Ini ke latihan soalnya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas ataupun pertanyaan bisa ditanyakan untuk kelompok 10. Atau untuk Pak Rasio ada salah gitu, Pak, penjelasan. Udah nggak salah. Nggak apa-apa. Aman. Silakan Jadi, kalau ada yang mau bertanya. jadi untuk latihannya, Pak, sedikit mirip, cuma dimodifikasi kos sama nilainya. Oke, mungkin Mas Reza coba jelasin dengan cara Newton, tapi untuk case yang tadi, yang tugas barusan ditunjukin. Maaf, Pak, bagaimana, Pak? Coba dijelasin dengan metode Newton, soalnya yang tadi, yang tugas min X kuadrat ditambah 8X dikurang 12. Contohin. Berarti ini soal baru ya, Pak? Enggak, soalnya soal lama. Baru aja. Yang lain boleh dibantu. Min X kuadrat ditambah 8X kurang 12. Pakai metode Newton. X0-nya berapa, Pak? Bebas, Nah, suka hati. Beneran bebas. Newton itu bebas. Coba lihat persamaannya, Pak Adi. Atas. Bentar, Pak Adi. Nah, berarti kita harus punya apa? Yang ini ya. Jadi kita harus ada turunan pertama. Turunan pertamanya apa? Berarti min X plus 8. sorry, saya mabuk juga. Sorry. Udah semua. Min 2X Min 2X plus 8. Oke. Turunan yang berikutnya lagi sama dengan Min 2. min 2. That's correct. Nah, misalnya kita coba X-nya sama dengan 0 ya. Maka XI plus 1 ini sama dengan 0 dikurang fungsinya. Yang ini nih. Nah, ini misalnya fungsi pertama ya. Nah, ini. Kalau dimasukin 0 berapa nilainya nih? 8 ya?
Iya, Pak. Delapan. Ya, 8, Yang di Pak. bawah tetap ya, min 2 ya. Iya, Pak. 8, ini min 2. Nah, ini hasilnya berapa nih? Sama dengan 4. 4. 4. Tuh ya. Nah, nanti kita hitung lagi X yang barunya ini jadi X yang baru. Terus sekarang kita hitung lagi iterasi berikutnya XI tambah 1 sama dengan yang baru ini kan 4 ya. 4 dikurang. Ini dimasukin 4 jadi berapa? 0. Min 8 ditambah 8 sama dengan 0, Pak. Ya, ya. Dibagi min 2 sama dengan 4. 4. Ya. Nah, karena ini sama, maka jawabannya adalah 4. Nah, tadi di contoh yang kita pakai metode parabolik, itu salah di Excel-nya gitu. Jadi di Excel itu agak sensitif. Jadi ketika dia pakai min, si pangkatnya itu X-nya ini harus di dalam kurung. Di kurungnya seperti ini. Nah, kalau misalnya di kurungnya nggak seperti ini, dia eh, terikut si X si min-nya ini. Seperti itu. Bisa dipahami? Tapi kalau jawaban yang tadi 4 itu betul, Pak. X3-nya 4. Tadi kan awalnya jawabnya kita min 4 kan. Benar Mas? Iya. Ya. Tapi tadi ada yang 4 ya? Ini tadi saya salah ngitung sih, Pak. Itu 8-nya belum dibagi 2, jadi jawabannya 4. 4. Oke, kalau bisa saya dapat 4 betul. Oh. Nah, jadi nanti grafiknya itu bentuknya kira-kira seperti ini. Bawah. Jadi maksimumnya tuh di sini di 4. Nah, saya bentuk X aja lah, biar nggak mikirannya aneh. 4 ya. Gitu. Ini bentuk grafiknya. Jadi emang agak, saya juga error tadi kalau pakai Excel, tadi kurungnya ya. Jadi kurung itu berpengaruh, jadi hati-hati ya. Pak Ibu sebenarnya seperti itu. Nah, jadi pas pangkat ini harus hati-hati. Oke, any question? Kelompok 10? Kalau nggak ada, saya nanya nih. Oke, mungkin saya pertanyaan nanya ya. Mbak Nur kan belum dapat pertanyaan nih. Tadi saya udah jawab, Pak. Oh ya udah nih buat semua deh. Apa bedanya optimasi sama akar-akar? Pertemuan minggu ini sama minggu lalu, what's the difference? Bedaan. Gimana? Pak Adi, mungkin mau coba jawab? Belum ada ide nih Pak. Mas Reza? Ini yang presentasi Mbak Nur gimana nih? Bapak kan bukan saya doang. Kan tadi kamu jelasin optimasi, apa bedanya optimasi dengan akar-akar Bentar ya, yang Pak. kemarin? Mikir dulu, Pak. Oke, silakan mikir pertanyaan yang lain. Tadi kan ada penjelasan ya antara lokal dan global. Itu maksudnya lokal maksimum dan global maksimum itu apa ya? Oke, pertanyaan yang ketiga, Pak Adi, kenapa sih disebut dengan golden ratio gitu ya?
Apa yang menyebabkan dia disebut dengan golden ratio? Terus kenapa harus 0,618? Kenapa nggak 0,718? Kalau nggak dijawab, saya kasih pertanyaan lagi nih. Saya, saya, saya jawab yang tadi. Boleh gak, Pak? Boleh. Yang lokal sama yang global kan. Hmm. Kalau lokal itu di suatu interval, kalau global itu di keseluruhan dari fungsi, grafik fungsi. Gitu nggak? Gimana sih Pak ngomongnya? Gitu nggak sih Pak? Iya, contohnya gimana coba? Contohin. Ayo, udah bener itu. Kalau lokal, dia tergantung intervalnya berapa kan ya. Misalnya dari 0 sampai 5. Dapat misalnya maksimumnya 2. Ya udah itu disebut dengan maksimum, tapi hanya terbatas interval tersebut. Nah, rupanya kalau misalnya intervalnya ditambah sampai 100 gitu ya, dari 0 sampai 100, ada maksimum yang lain. Maksimumnya adalah misalnya 100 gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan nilai maksimum global secara keseluruhan gitu, fungsinya. Jadi fungsinya mau diapa-apain pun gitu ya, nilai maksimumnya hanya di situ. Itu yang disebut dengan global. Ini saya nanya, saya jawab ya. Kan saya Jelas. juga bantu jawab Pak. Oh, oke, oke, boleh. Nah, sisanya yang lain tuh dua lagi apa tuh? Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya apa beda optimasi dan akar-akar? Tapi saya nggak tahu, Nggak mau jawab. rekan-rekan yang lain paham nggak tadi jawaban saya? Saya nanya, saya jawab sendiri. Ini pada diam berarti nggak paham. Mbak Dewi ada nggak? Halo Mbak Dewi, Ya, Pak. gimana? Kamu ngerti? Kak Aldo, pada kemana nih? Kayaknya lagi pada mas 10 terakhir nih. Masya Allah, pada rajin ibadah. Kak Aldo nggak ada? Udah Pak, Gimana? Paham nggak? apa masih Saya bingung mau Pak, jawab. masih mencerna Pak. Yang bingung yang mana? Ditanya aja nggak apa-apa. Ini ada Pak Adi, ada Mbak Nur, ada Mbak Melva siap menjawab. Pak Aldo pusingnya di mana? Semua. Wah, semua jangan. Mbak Neneng mana Mbak Neneng? Iya, Pak. Kamu ada pertanyaan? Belum, Pak. Nanya aja. Nanya aja nanti nggak ada nilai loh kalau nggak nanya. Iya, Pak. Apa aja ditanya nggak apa-apa itu. Pak Adi mah mau pasti jawab itu. Mas Fajrin, where are you? Saya mau tanya, Nah, boleh ini siapa nih? Dewi, Pak. Dewi, Mbak Dewi. Sekarang yang susah-susah Tadi enggak? apa, Pak? Yang susah. Oh, enggak, Pak. Ini yang gampang aja. Tadi tuh kalau yang nomor satu, latihan satu itu diminta nyari X3-nya atau gimana, Pak? Maksudnya? Yang pakai parabolik tadi. Jadi parabolik itu mau dicari nilai apanya ya? X3 atau apa ya? Iya, betul, Pak. Itu maksudnya. Bang Elva, silakan. Ya, untuk parabolik itu untuk menentukan titik optimumnya. Jadi dicari X3-nya. Gitu, Mbak Dewi. Oh, baik. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Bentar. Jadi kalau yang parabolik sama Newton method ini hasilnya bakal sama ya, walau beda metode. Sama Kak. Gimana?
Iya, bakal sama, Kak. Baik, terima kasih. Bapak saya jawab deh Pak yang akar-akar itu Pak. Tuh udah clear belum tuh Mbak Dewi? Sama, pasti sama Ya, Pak, hasilnya harus. udah. Tadi udah jawab. Berarti kamu lebih jadi kakak mereka ya? Siapa, Pak? Kamu Mbak Dewi beda Oh, enggak, semester Pak. tuh. Sama aja nih. Saya paling kecil, Pak. Boleh deh. Pak Adi berarti paling tua nih. Kasihan Boleh Pak Pak. Adi. Dua nih Pak. Ya, jadi yang metode apa? Parabolik itu emang unik gitu ya. Jadi kan kita ada tiga titik ya. Titik satu, titik dua, titik tiga. Nah, sebenarnya seperti ini kita akan cari titik yang keempat gitu. Nah, ini kan titik keempatnya di sini, ya. Maka yang dibuang yang mana, Mbak Melva? Yang dibuang yang satu, Pak. Yang dibuang yang satu. Are you sure? Tadi titik baru titik 4 ya, Pak? Hmm. Iya, Pak. Bukannya yang buang yang mana? Yang satu. Iya, Pak. Jadi X satunya, X nolnya jadi 2, X satunya jadi 4, X 2-nya jadi 3. Oke. Jadi X empatnya jadi dua ya. Iya, yang 4-nya jadi X 2. Oke. Jadi yang barunya apa di sini? Jadinya dua, empat, tiga gitu. Iya, Pak. Oke. Kalau misalnya di sini saya hitung X limanya, yang dibuang apa? Yang dibuang 3-nya, Pak. Jadi sisanya X2, X5, X4 ya. Iya. Oke. Jadi kita hanya memindah-mindahkan fungsi titik ini aja ya. Kalau misalnya apakah keduanya akan sama sama. Nah, cuma yang kita belum latihan itu yang pertama ya. Tapi saya nggak tahu nih kelompok 10 apalagi nih mana. Kalau nggak nilai lah kalian. Mas Fadri, Nabila, Mbak Neneng dia lagi kerja itu. Kita paksa ngomong ya. Mana Saya Mbak mau Neneng nih? nanya deh, Pak. Dia kerja mulu itu. Pak, saya mau nanya. Ya silakan. Dari ketiga metode tadi yang udah dijelasin, pasti kan ada kekurangan sama kelebihannya ya. Nah, itu kekurangan dari ketiga metode tadi itu apa aja? Susah sekali tuh pertanyaannya tuh. Silakan Soalnya, dijawab. soalnya kan waktu pas Pak Rashif ngajarin tiap metode kan pasti ada kayak kekurangannya gini-gini kan. Terus nanti disempurnain sama metode yang selanjutnya. Nah, itu gimana kalau di case-nya metode ini? Tiga ini tuh gimana? Ya, that's a good question. Silakan Mbak Nur, pertanyaan yang lain tadi masih banyak itu, silakan dijawab. Pak saya jawab yang perbedaan akar-akar sama optimasi dulu boleh nggak Pak? Boleh. Kalau kalau akar-akar itu mencari titik nol, mencari nol. Kalau optimasi itu mencari nilai maksimum sama minimum. Itu kan Pak? Ya, betul. Nah, Yang lain, apa Pak yang lainnya? itu pertanyaan Neng. Tiga-tiganya Yang susah, puyeng Pak. tiga-tiga itu. Susah ya, saya jujur. Pak Pak Adi sama Pak Reza belum jawab nih. Gimana Pak Adi? Pak, saya mau jawab yang pertanyaan dari Mbak Neneng ya. Boleh, Mas Reza. Tapi untuk metode yang Newton, Pak. Mungkin untuk kekurangan dari metode Newton itu adalah divergen. Atau metode ini tuh menghasilkan barisan divergen atau akar-akar yang berbeda. Hal ini dapat terjadi karena nilai awal yang dipilih terlalu jauh dari akarnya. Terus untuk mencari nilai turunannya, mungkin kalau yang mudah bisa kita kerjakan dengan mudah. Mungkin ada beberapa turunan yang sulit untuk diturunkan gitu.
dari fungsinya. Mungkin demikian Pak. Saya coba jawab yang itu tadi Pak ya, kenapa disebut golden ratio ya Pak ya. Kalau menurut pemahaman Eh, saya untuk Bentar, ya, Pak Adi. ya Mungkin Pak, ya. biar kita clear dulu tuh. Mbak Neng udah paham apa? Clear belum? Mbak Neneng. Belum sih. Tadi Belumnya gimana? penjelasannya masih nggak paham. Maksudnya gimana tadi? Nah, silakan Pak Reza. Gimana maksudnya? Jadi untuk yang divergen tadi maksudnya nilai-nilai yang dihasilkan tuh agak berbeda dari kan kita untuk mendapatkan nilai X baru dengan X lama. Kita kan iterasi kan berarti jika X1 dan X baru dan X lama itu kan sama ya ataupun namanya konstan ya atau nggak terlalu beda jauh. Nah, misalnya X1, X baru dan X lamanya itu masih jauh, masih apa namanya? Berbeda jauh nilainya, berarti kan masih banyak turunan yang harus kita lakukan iterasi gitu sampai ke ujung gitu maksudnya, sampai menemukan titik nol ataupun titik sama antara X baru dengan X lama. Oh iya paham. Berarti eh dari metode ini tuh literasinya tuh bisa banyak banget gitu ya. Tapi bakalan ketemu atau ada yang nggak bakal ketemu? Iya, bisa banyak tergantung eh, nilainya gitu. Tapi saya pernah coba gitu, Pak Rasif kan, jika nilainya minus itu apakah udah termasuk, kan itu kan harus nol ya Pak. Kalau misalnya nilainya minus itu gimana Pak? Sebenarnya sih nggak ada masalah mau nilai minus positif kan X itu hanya posisi ya. Untuk posisi koordinat kan boleh positif boleh negatif. Nanti dia tergantung fungsinya apakah dia menunjukkan maksimum atau menunjukkan minimum. Betul kan? Terima kasih Pak. Ya kalau menurut saya sih dari persamaan yang paling simpel itu menurut saya metode yang golden section sih. Karena persamaannya nggak begitu banyak. Jadi kalau misalnya di komputasi, ya proses perhitungannya dia lebih sederhana gitu ya dibandingkan dengan metode yang lain. Kalau metode yang kedua itu ya banyak persamaannya. Jadi di dalam komputasi itu kayak kurung, perkalian, penjumlahan itu akan menyebabkan komputasinya semakin berat walaupun nggak kerasa gitu ya. Kalau misalnya di komputer itu ya sangat sangat cepat sekali gitu ya prosesnya. Nah, untuk metode Newton, ya saya sebenarnya lebih prefer Newton ini. Which is better, kenapa? Karena kita cuma perlu apa, untuk menentukan kira-kira awalnya nilainya itu cuma satu nilai kan. Sedangkan yang lain itu perlu berapa nilai. Kalau yang metode pertama, yang Gaussian itu perlu dua nilai di awal kan. Perlu X0 sama X1. Kalau metode parabolik kita perlu tiga nilai. Capek kan nyari tiga nilainya. Sedangkan Newton itu hanya satu nilai, which is better. Cuma tantangannya adalah kita harus melakukan proses turunan gitu. Jadi kita harus dua kali nurunin. Kalau misalnya kita nggak bisa nurunin persamaannya, ya salah jawabannya gitu. Jadi problem sendiri gitu nuruninnya. Cuma nanti kita akan modifikasi gitu ya. Bapak Ibu kan udah belajar turunan dengan menggunakan numerik gitu ya. Jadi nanti turunannya dengan numerik juga gitu. Seperti itu. Jadi kita campur-campur atau kita kombinasi-kombinasi potongan-potongan yang kita pelajari. Kira-kira seperti itu. Mana kalau misalnya kondisi untuk yang metode ini ya, untuk cari optimum. Iya, makasih penjelasannya Mas Reza sama Pak Rashid. Oke. Silakan Pak Adi tadi, the last question. Baik Pak. Jadi tadi kenapa disebut dengan metode golden section Pak ya? Mungkin kalau sepemahaman saya mungkin karena ini Pak, pada saat pencarian itu membagi interval sehingga titik-titik evaluasi memiliki hubungan jarak yang mengikuti rasio Pak. Jadi tadi kan ada Pak yang kita eliminasi terus dari batas atas kita
pindah jadi ke X1 gitu Pak. Mungkin itu Pak ya. Mungkin ada koreksi Oke. Pak. Yang sebenarnya menarik di golden section itu adalah angka atau urutan angka Fibonacci ya namanya. I forgot. Nah, namanya adalah Fibonacci numbers gitu. Itu yang unik dari golden section sebenarnya. Nah, jadi angka Fibonacci itu adalah penjumlahan antara nilai di awal sama setelahnya. Jadi 0, 1, gitu ya, 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3, gitu. 2 tambah 3, 5. Nah, itu terus dijumlahkan. Nah, nanti rasio antara nilai yang baru dan yang lama, itu di akhir itu akan terus sama. Jadi 0,16 berapa? Pas ya? 0,6 ya? 618. Nah, dia akan rasionya sama di situ terus. Nah, itu kita sebut dengan deret urut angka Fibonacci. So that's why pada zaman itu nomor yang sangat apa angka unik lah atau angka kayak golden apa number seven ya lucky seven gitu. Jadi nomor-nomor keberuntungan. Seperti itu sih sebenarnya yang menarik. Itu sih paling ya. Oke. Terima kasih kelompok 2. Ya saya sangat apresiasi gitu ya. Eh, Bagus sekali gitu ya untuk di awal. Suara saya kedengeran nggak? Bluetooth saya habis baterai. Kedengeran. Beneran Pak. Oke, jadi bagus lah gitu ya. Saya apresiasi sekali gitu ya kelompok 2. Perjuangannya saya tahu jawab apa waktunya sangat pendek untuk belajar gitu ya. Saya paham. Cuma ya Mbak Melva, Mbak Nur masih menghubungi gitu ya, masih berusaha cari tahu dan ya saya apresiasi itu gitu ya. Usahanya banyak gitu ya. Dan ya sebenarnya Bapak Ibu semua bisa gitu ya. Dibandingkan yang reguler yang angkatan 24 kalian itu better gitu, jauh sekali gitu. Jadi ya saya cukup senang lah gitu. Ya cuma saya harap motivasi ini kita nggak berhenti sampai di sini gitu ya. Semoga di kelompok 3 juga ya semakin lebih baik lah. Walaupun sebenarnya materinya akan lebih susah. Jadi di awal beruntung lah gitu ya. Oke, mungkin terakhir itu kuis dari saya. Kuis ya. Jadi ada waktu setengah jam sampai jam 9. Nah, soalnya itu adalah bentar, cari yang susah ya. Kalau kuis yang latihan tadi nggak dikumpulin ya, Pak? Betul. Boleh. Kuis aja yang dikumpulin deh. Tapi sampai jam 10 ya Pak. Hah? Iya Pak, boleh Pak. Jam Sumpah setengah jam 12. nggak cukup. Jam berapa? Jam 12 mah curang. Jam 10 Sampai setengah Pak. 10. Saya minta jam 10 deh. Setengah 10 ya. Enggak, jam 10. Jam 10. Enggak mau jam 10 aja Pak. Oke, oke. Boleh deh jam 10 deh. Geng. Clear ya jam Satu 10 ya. soal. Satu kan? Satu-satu. Satu tapi beranak Pak. Enggak, jangan Enggak Pak. beranak. Jangan. Yeay. Berbapak dan Satu dan metode ibu. aja kan Pak? Gimana? Satu metode aja kan? Satu metode aja. Yang paling gampang kan Pak? Yang paling susah. Enggak. Pakai Enggak. golden ini, golden section. Ya Allah. Oke. Soalnya itu adalah eh, fungsi X sama dengan 3 ditambah 6X ditambah 5X kuadrat ditambah 3X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 4. Udah, itu aja. Di nomor 1310 ya ininya soalnya. Nah, cuma saya minta diubah yang 5X kuadrat itu jadinya 5 ditambah nim terakhir ya. Pak, maaf, boleh diulang nggak? Barusan habis ngecharger dulu laptop. Oke. Soalnya ini dengerin kan? Fungsi X sama dengan 3 ditambah 6X ditambah 5X kuadrat ditambah 3X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 4. Ini saya screenshot aja sebentar. Saya kirim ke chat ya. Nah, hitung dengan menggunakan metode golden section. FLFU-nya berapa Pak? Wait minute sebentar.
Saya kirim dulu gambar. Nah, yang limanya diubah ya, ditambah sama NIM terakhir. Yang mananya, Pak? Yang 5 itu saya chat. Nah, L-nya itu sama dengan min 2, XU-nya itu 1. XL min 2, XL tuh yang low ya. Dan XU-nya yang upper itu sama dengan 1. Nah, hitung sampai perbedaannya itu, errornya sama dengan 0,0, jangan deh, 0,1% ya. Dah, itu aja. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Oh, ini maksimasi kan, bukan minimasi. Gimana? Ini nyari nilai maksimum kan, bukan Betul. minim. Nyari nilai maksimum atau minimum. Kita lihat dari persamaan itu bentuknya gimana. Ya. Oke. Oke. Silakan dikerjakan. Jam berapa? 10 ya? Sebentar, saya lupa absen ya. Wait, wait. Silakan sambil dikerjain aja, Bapak Ibu. Kemarin saya ada PR nggak? Enggak, Nggak ada ya? Wah, enak sekali kalian nggak ada PR. Ada di matkul lain, Pak. Nanti saya tambahin lah PR. Berarti Cukup, ini, Pak. Pak, oke, udah oke. kan, Pak? Apa? Udah kan? Kuis doang. Iya, kuis aja. Tugasnya nggak usah ya. Yang latihannya nggak usah. Tugas nanti ada. Nah, ini bentar. Pak Adi tadi ada. Pak Akbar nggak ada ya? Pak Aldo ada. Arsyaf ada. Atuti Hadir, Pak. mana? Atuti. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Bintang. Hadir, Pak. Desir. Hadir Pak Desire. Kemudian biasanya Mbak Desir banyak nanya, diam aja. Iya Pak lagi batuk, kebanyakan takjil. Mbak Dewi ada. Mbak Evri. Evri. Mbak Emilia ada. Endah. Hadir, Pak. Mbak Endah hadir. Hadir. Mbak Esra. Hadir, Pak. Ya. Hadir, Mbak Pak. Esra ada. Hadir, Pak. Oke. Fajrin. Hadir, Pak. Farhan. Hadir, Pak. Fatia. Hadir, Pak. Monika. Hadir, Pak. Andi Wicaksono. Hadir, Pak. Idam Khalid. Hadir, Pak. Iqbar Alifa. Hadir, Pak. Indira. Hadir, Pak. Oke. Iqbal. Hadir, Pak. Ismi Dratul Putri. Hadir. Oke. Pak Kukuh. Hadir, Pak. Mbak Melva hadir. Mirza Fidiani. Oke. Muhammad Ilham. Hadir, Pak. Muhammad Angger. Hadir, Pak. Muhammad Putra Manula. Hadir, Pak. Muhammad Rian Renaldi. Hadir, Pak. Muhammad Zabri Ghaffari. Hadir, Pak. Nabila. Hadir, Pak. Naufal. Abdu. Hadir, Pak. Tapi 26, Mas. Naufal Hadir, Adi. Pak. Hadir, Pak. Mbak Neneng ada. Mbak Nur ada. Nurul Jasmin ada. Pria Teguh. Hadir, Pak. Raffi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Reza ada. Pak Roni.
Romi, Mas Adam tadi ada, Mbak Sela, Mbak Sela ada, Sauma, Pak Sauma, Hadir Pak, hadir. Mbak Syifa, Hadir, Pak. Vincentius. Hadir, Pak. Oke. Paling itu ya, ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Pak, tadi tuh ada tugas ya. Tadi itu tuh kuis, nanti tugas ada. Tapi kan minggu depan libur, Pak. Kan nggak apa-apa. Ya udah, berarti Habis tugasnya sampai masuk lagi ya. Enggak, Pak. Udah cukup. gak usah ada aja, Pak. Ya, Ya udah, tapi nanti kuisnya saya susahin ya. Apa UTS-nya saya susahin boleh? jangan. Gak boleh. Latihan lah, jangan sampai nggak latihan nanti kendor kalian. Iya kan ini udah kuis latihan, Pak. Oke, nanti saya tambah lagi tugas deh. Jangan, Bapak cukup. Bapak. Oke, Pak. Udah Nawar lagi. selesai. Nggak Udah, ada, Pak. nggak ada. Udah cukup kalian nawar terus. Ini Ya udah 10 itu hari aja dari terakhir saya. Ramadan, Pak. Eh, saya mohon maaf ya, Bapak Ibu kalau ada salah. Mungkin kita ketemu lagi setelah Lebaran ya. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat lah ya. Hati-hati di perjalanan. Eh, ya, mohon maaf lahir batin nih semuanya. Mungkin saya sering marah-marah gitu ya, tapi emang bawaannya kayak begini. Sehat-sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal izin, Waalaikumsalam. Pak. Terima Waalaikumsalam. kasih. Mohon Makasih, maaf. Pak. Lahir batin, Bang. Maaf lahir Waalaikumsalam. batin, Pak. Kita Ya, bye semuanya. Makasih, Pak.